Ini produk unggulan kami. Luar biasa. Itu banyak manfaatnya sih sebetulnya. Kita kemarin kita nggak tentukan manfaatnya karena belum ada halalnya. Belum dibolehkan. Nah, jadi kalau nanti yang buat pesan lagi Iya. itu harus dilengkapi itu kan. Radang dan lain sebagainya. Ya, itulah. Nipas, masa haid bagus tuh. Itulah yang dibahas mereka tadi di pertemuan dengan Bu Pero tadi. Ini masih dilengkapi lagi logo Oh. minuman. Yang ke KPH Iya, nih. KPH. Mudah-mudahan lah. Ini masih direvisi lagi. Iya, Revisi. karena kita kan udah stopnya dari WWF kan. Supaya bisa masuk ke minimarket. Betul. Mudah-mudahan ya, saya doakan. Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Ini kami masih melanjutkan ya dalam rangka mengisi kuesioner terkait kajian bersama-sama Prof. Emi, melihat sebenarnya kita ingin mendeskripsikan ya, kalau kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, pendampingan atau apapun lah sifatnya, itu biasanya tuh kan susah untuk berlanjut ya. Bukan berarti tidak ada yang berlanjut, tapi ada. Apalagi kalau yang sifatnya monotahun, jadi cuma 1 tahun ya. 1 tahun pendampingnya berangkat atau penyuluh yang mendampingi berangkat, ya selesai juga itu tuh. Nah, itu yang sekarang-kadang ini. Nah, kita melalui kajian ini dengan kuesioner ini, dengan wawancara begini, ngobrol santai, kita mengharapkan dapat masukan lah. Sebenarnya apa? Jadi nanti kalau ada lagi kegiatan pendampingan, penekanannya pada apa misalnya? Apakah penguatan modal atau pelatihan yang rutin gitu sampai betul-betul akhir gitu. Jadi orang tuh udah jadi kayak habit, jadi kebiasaan. Oh, buat ini udah biasa dia, buat kompos, buat apa, seperti itu. Nah, kebetulan ini para peserta, para petani yang kemarin ikut pendampingan dengan WWF, dengan Bang Jimmy, dengan Mbak Dekta, semuanya. Sambil beliau-beliau ini mengisi kuesioner, kita ngobrol santai lah. Siapa yang mau duluan nih? Kira-kira ada manfaatnya enggak ya? Kemarin Bapak Ibu ikut pendampingan ini. Siapa? Boleh duluan. Terus manfaatnya itu dari sisi apanya gitu? Apakah penghasilan atau sebatas cuma pengetahuan atau bahkan udah dipraktekkan? Nah, itu dia. Ibu dulu mungkin, silakan. Ibu apa namanya? Ibu Adriana Sonai. Manggilnya Ibu Adriana, Bu Sonai. Iya. Oh iya tadi Mas Biono manggilnya Bu Sonai. Silakan Bu Sonai. Ya, kalau menurut saya secara pribadi sih, kalau teman-teman ya, bagi saya sih manfaatnya itu sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan adanya CSA ini, kalau kemarin kami itu kan kendalanya terutama dengan musim. Apalagi kalau dalam musim penghujan, otomatis sesuatu yang kami tanam, Apa tuh misalnya tanaman apa? misalnya tanaman cabai, pokoknya tanaman apapun lah yang kita tanam di perkarangan. Apalagi kalau kayak perkarangan saya itu kan lahannya nggak asri lagi. Oh. Katakan demikian kenapa? Karena barang itu lahan saya itu udah kena traktor. Oh. Karena di belakangnya itu lokasi kolam. Jadi tanah yang dari kolam itu kemarin Ditimbunkan ke situ. ditimbunkan ke pekarangan belakang, diratakan, terus kurang lebih 1/2 meter dari timbunnya. Tebalnya ya. Tebalnya itu kurang lebih 1/2 meter. Jadi kami tanam apapun di situ kalau nggak dibantu dengan pupuk kimia, ya Iya, kayaknya karena nggak ada itu perkembangan. yang diambil sama eskavator itu kan Iya, tanah karena lapisan tanahnya- bawah. Iya, karena udah nggak ada humus tanahnya lagi. Iya betul. Nah, setelah Hebat, adanya CSA ini, kami diajari berbagai produk, misalnya buat pupuk organik, buat racun hama organik. Ya, puji Tuhan, ada perkembangannya yang signifikan. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya memang mempraktikannya. Saya beli kemarin, bukan saya yang beli, tetapi anak saya beli 2 bungkus kecil kemasan bibit labu air. Nah, dia tanamnya di dalam pot. Ada 3 pokok yang hidup. Saya pindahkan 1 pokoknya ke tanggul yang saya campur-campur sedikit, bentuk lubangnya kurang lebih lingkarannya mungkin ada 30-an cm lah deh. lubang Garis tengahnya tanamnya ya, garis tengahnya mungkin
Kalau dalamnya juga kurang lebih 39 cm juga ke bawah. Terus saya timbus-timbus juga pakai tanah yang udah dibakar, pakai sisa-sisa segala apa? Sisa-sisa sayuran yang udah saya busukkan tampung di pot. Nah, kompos. Iya. Terus itu hasilnya? hanya menghasilkan hanya 6 biji. Sampai sekarang dia masih hidup, cuman kayak kalau ibaratkan manusia itu sakratul maut lah hidupnya sekarang. Hidup Walaupun segan saya, hati tak mau. iya, walaupun saya tetap pelihara. Yang di polybag macam mana? Nah, tetapi dia nggak subur, buahnya hanya 6. Terus kalau yang di polybag, kalau saya mungkin kalau saya ngomong karena mungkin yang nggak lihat mungkin nggak yakin, tetapi teman-teman yang hadir di sini, terutama Ibu RT 2, Ibu Ilen, dia sering beli buah labu saya. Itu satu pokoknya, kalau saya katakan lebih 1 juta mungkin enggak ya, tapi mendekati. Apanya 1 juta? Hasilnya, hasil dari labu yang Buahnya? satu pokok, iya. Berapa banyak jadinya? Satu pokok aja, Pak Pera, satu pokok aja. Satu pokok berapa biji? Itu emang banyak. Tiap hari saya jual. Kalaupun tidak percaya, Ibu Ilen, Ibu Ilen bisa bersaksi juga. Ibu Rahmat juga dari satu tahu. tanaman? Iya, Satu pokok. satu pokok aja. Saya bangga punya WWF karena saya dapat banyak Karena pengetahuan, dia jual meningkatkan penghasilan juga ya, intinya untuk Iya, jajan iya. anak saya dalam jangka Iya, iya. 1 bulan kemarin saya nggak susah. Luar biasa. Saya benar-benar bangga, saya benar-benar senang. Terus yang lain, kalau yang lain? Makasih Bu. Iya. Kalau Ibu, apa yang udah Ibu? Ada yang pakai itu nggak, yang Pak Biono tuh apa? Irigasi kapiler atau apa? Pupuk asap cair. Ibu pakai yang mana? Udah pernah coba? Pakai itu apa nama yang Vertigasi kapiler. kapiler. Nah, Cuma nanam apa Bu? belum enggak, baru yang kemarin yang dibagi sih dirawat. Oh itu yang dirawat. Tanaman apa ya? Tanaman cabai. Cabai. Bagus hasilnya. Bagusnya banyak deh. Cabai rawit, cabai besar. Cabai rawit. Hasilnya tuh ada sekali panen tuh ada satu kantong yang Kantong kecil kresek itu ya? 1 kiloan. 1 kiloan lah ya? Iya. Tamu. Sekarang Sekarang hanya ada 1 pokok. kalau kena biasanya kan kalau nanam cabai itu kena itu Kena kena batik Apa namanya namanya? itu Putih-putih itu ya? kami semprot dengan asap cair itu asap cair. Kalau Sekarang masih- ikat kuning pernah pakai juga? ikat kuning ada gak? Oh. Tadi gimana bilangnya luar biasa ikat kuning. Oh, tanaman cabai. Nah, Cabai. kalau Bu RT gimana Bu RT? Tadi kan tanamannya ini bukan main, buahnya banyak. Kalau Ibu apa yang ada? Bisa cabai Ya. yang pembagian dari Pak Biono Ya. kan dibagi setiap kelompok itu Ya. 10 batang. Oh, 10 pohon, 10 Masuk pohon pohon. ditanam ke rumah. Saya mengikuti ada pupuk yang dibagi setiap seminggu pupuk yang sekali. kita buat sama-sama Ah, tuh. sama-sama. Setiap minggu sekali dipupuk buat. Tapi punya saya ada juga. Cuma kami keluarga tuh memetik ke situ Oh semua. jadi betul-betul Keluarga. tanpa disadari lah Iya. kebutuhan cabai untuk hari-hari kan. Kalau ada datang tanaman tuh hama yang daun keriting. Daun hijau Saya keriting, pupuk dengan putih-putih. semprot dengan yang kami bikin pakai asap tuh. Oh, asap cair ya. Cair. Mantap. Bagus. Luar biasa. Nah Ibu, kalau Ibu apa? Tanaman apa yang Ibu coba? Kalau saya tanaman belum ada yang dibanggakan. Cuman itu Pak, karena ada pendampingan dari Pak Biono kan masalah kotoran hewan yang jadi pupuk. Jadi pupuk. Nah itu Pupuk kandang jadi namanya. andalan kami. Dia menampung Kalau selama ini pengadaan kan bahannya. Oh. kotoran hewan tuh kami buang-buang ya. Apa nih? Babi, sapi, Sapi. ayam enggak? Ayam nggak ada. Ayam Nggak ada. enggak yang terlalu yang di di sini. kandang kan cuma sapi. Sapi aja. Nah, terus bagaimana cara Ibu ngolahnya? Itu kemarin karena binaan Pak Biono direndam dengan air, dibiarkan jaduk. Diaduk. Iya. Kasih itu empat supaya ada bau. Biar nggak ada bau itu. Udah itu dikasih itu apa namanya? Air biasa. Oh, dikeluarkan dari embernya. Oh, diambil airnya aja. Diambil airnya diikuti ke Jadi ada ucur ke airnya. pokok-pokok tanaman. Oh. Itu sangat
luar biasa hasilnya. Iya, Disiram hari ini, 3 hari yang akan datang, daunnya udah ada perubahan, dia tetap hijau. Karena kami ngerawat di demplot tanaman Oh, bersama. yang rawat di demplon. Memang betul nampak Itu pengaruhnya. kami gunakan kotoran hewan. Masih sekarang masih ada. Ya puji Tuhan, makanya sekarang Masih tanaman masih bertahan. tetap tumbuh, cuman udah agak sekarat sih. Ya, dia Karena kan jarang memang ada batas umur Iya, produksinya. Ya udah. Makanya orang pun di Jawa Banyak sekalipun manfaatnya. ada waktunya kan. Ah, Jadi digilirkan. Jadi mereka biasanya main bedengan kan. Bedengan ini udah sampai umurnya cabut diganti. Tapi dia udah semaikan juga untuk pindah ke bedengan ini. Jadi terus persediaan misalnya apa cabai misalnya gitu kan. kangkung dulu pertama Bagus lah. ditanam. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini terus ada ya. Ternyata dampak positifnya kita rasakan betul-betul ya. Saya tuh sampai merinding kalau yang gitu-gitu tuh, dengar sampai orang tuh bagaimana gitu kan. Rasanya tuh kebahagiaannya enggak tahu lah ya. Karena kan kita yang ini kan rasanya Kalau kita tidak mencoba, kita tidak yakin. Nah, Begitu kita kalau mencoba, masyarakat yang ngomong kita kan, merasa tersanjung jadinya, merasa gimana ya sementara bangga di tempat senang. lain kita ngeliat apa masalahnya. Nah inilah mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa dapat beberapa jawaban lah ya. Nah, jadi kalau pendampingan tuh perlu waktu. Tadi kan saya ngobrol juga dengan Bang Jimmy dengan Mbak Dekta kan, perlu kesabaran. Walaupun kita udah punya target nih misalnya dari mulai A sampai Z, tapi di masyarakat pada jenjang keberapa tuh yang harusnya kita pikir 1 bulan bisa selesai bisa jadi 2 bulan, nah gitu kan kondisinya gitu kan. Macam ini lah mau isi kuesioner gitu kan, berkejar-kejar karena persiapannya cuma 4 hari. Tiba-tiba Bang Jimmy mau berangkat, saya harus cepat kan. Ya enggak bisa lah, ya saya kejar-kejar seberapa dapat. Terus ada juga kebanggaan kami Pak. Ah, apa Dari tuh? hasil pertanian kami bisa produksi kunyit. Jadi Kunyit minuman. yang Iya. itu belum minggu pasca panen. Tadi Ini. yang di kantin itu, oh luar biasa. Saya udah lihat fotonya nih. Hasil- Manisan jahe. Jahe, Tadi yang manisan dibawa jahe saya. di Rantau Kalis. Itu mereka di sana. Satu kali. Nah, Yang diproduksi di Nah, danau ini. Kalau ini produk unggulan Nangadanau. Danau. jadi ini untuk orang kalau mau masak. Bukan masak minuman, minuman. Oh ini minuman. Minuman segar. Siap Minuman saji. kesehatan. Iya. Minuman kunyit instan Nangadanau dibuat dari kunyit. Terus Kasih produksi nampak, kunyit kasih ini nampak. dikelola ini. Manfaatnya mana? Nampaknya Komposisi ini, kunyit, gula, pasir, serai. Iya. Saran penyajian seduh 2 sendok teh. Sudah sendok makan sebetulnya itu, Oh. cuman itu masih salah di situ. Oh, kunyit instan ke dalam 200 ml itu aqua gelas lah ya. Iya. Air hangat. Ini apa logo-logo apa nih? Ini Ini KPH. KPH Ini WWF. Ini BUMDes. oh BUMDes-nya. Ya. Anu apa halal atau apa tadi Halalnya maksudnya itu? masih proses. Jalannya masih P- dalam proses. PIRT. PIRT-nya udah, PIRT. adanya udah keluar. Oh, di mana dia? Oh, itu yang udah ada PIRT-nya. Itu kemarin nggak cukup, makanya nggak ditempel. Oh, dia kita punya ini udah jadi duluan ya. Iya. Sinampak, Nanti Pak. kalau yang Ini dicetak berikutnya bukan soalnya. mana? Packagingnya. Packagingnya nanti udah bisa masukkan ini kan PRT. Kalau expirednya Expirednya Belum ada? Ada tuh Pak. di mana tuh? Itu di Oh di sini Iya. di PIRT ini 8 Juli dibuat, terus expirednya 2026. oh 2026. Iya. 8 Juli 2026. Lama ya. 12 bulan. Saya kemarin ada dapat minuman dari gula nipah. Nah itu cuma 6 bulan tuh. Jadi macam gula merah dikasih macam saset gula Iya. gitu. Untuk minuman kesehatan juga. Expirednya 6 bulan, lebih cepat. Ini ternyata yang Ini serbuk. tahan, enggak ada pengawetnya soalnya. Cuman gula dengan air. Tapi kok bisa lama ya? Tahan lama. Yang penting dia kering kedap udara. Karena Yang penting kedap udara. Disimpan di tempat yang aman. ini produk unggulan kami. Luar biasa. Itu banyak manfaatnya sih sebetulnya. Kita kemarin kita nggak cantumkan manfaatnya karena belum ada halalnya, belum dibolehkan. Nah, jadi kalau nanti yang buat pesan lagi Iya. itu harus dilengkapi itu kan. Radang dan lain sebagainya, Itulah. nipas, masa haid bagus.
Itulah yang dibahas mereka tadi di pertemuan dengan Bu Pero tadi. Ini masih dilengkapi lagi logo Oh. minuman. Yang ke KPH Iya, nih. KPH. Mudah-mudahan lah. Ini masih direvisi lagi. Iya, Revisi. karena kita kan udah stopnya dari WWF kan. Supaya bisa masuk ke minimarket. Betul. Mudah-mudahan ya, saya doakan. Senang nih bukan main, nanti saya cerita. Saya udah ketemu Bu Mahera dengan Bu Luki. Salam dengan mereka ya. Jadi kami tuh nanti ada yang mau ke arah Unimas, lanjutkan kerjasama yang tadi bulan IPA. Oh iya. Nah, itu internasional. Kalau bisa Pak, ini juga. Nah, iya, nanti kita coba ke internasional Iya. kan, kerjasama. Namanya apa gitu kan di produk. Itu kita dekat dengan Badai. Karena ini kan udah dibagi desanya masing-masing, produk unggulannya juga udah ditentukan. Ditentukan. Iya. Bagus ya. Karena yang kita kemarin di Kalis itu, yang awal kita di Kalis itu kan Nangadana kan kebagiannya terong ungu sama ini kemarin jagung. Nah, salah satu yang produk yang itu kami, produk andalan kami ini kami buat terong ungu sama serbuk kunyit Terong ungunya instan. diapakan? Terong ungunya buat manisan. Manisan. Oh, manisan terong. Ini ada Oh, karena sekarang. ada lewat tuh, ada yang lagi jempol Iya. itu siapa tuh? Iya, kita. Itu rumah siapa? Ya, Itu Oh, rumah rumahnya produksi. kita. Rumah produksi. Iya. Dekta yang bilang, Iya. Bang tuh ada yang lagi jempol Itu terong. kemarin kemarin Tadi tadi pagi kan. Pagi tadi saya lihat. Iya, tadi pagi. Saya tak iya. sempat lihat, saya sebelah kiri kan gini. Karena prosesnya kan harus Itu berapa lama tuh dijemurnya? Hasil binaan dari kalau cuacanya yang seperti kami kembangkan. ini, Hah? minimal 2 hari 3 hari pas deh. Kan ada open yang di Iya, itu pakai itu juga. Iya, open itulah. Oh, pakai open itu. Iya. Dia ditaruh di dalamnya. Iya. Iya. Dia pakai cahaya Pakai panas. matahari. Pakai panas matahari. Pakai panel surya. Jadi suasana di dalam open itu jadi berapa derajat harusnya? 200. Itu ada setelahnya enggak sih? Ada setelah. Oh, jadi Ibu setel berapa? 150, 200. Pak Jimmy kemarin langsung setel. Oh, udah disetel otomatis sama Pak Jimmy. Masyarakat Memang dia kemarin- buat dulu juga. Iya. Aku yang Iya, buat dulu. Pas mereka hasil masuk karyanya saya Pak bilang, Jimmy. Hasil karyanya luar biasa saya bilang. Ini juga Pak. Mudah-mudahan kita doakan sehat selalu beliau. Iya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih udah bantu ngisi kuesioner terus ngomong-ngomong singkat seperti ini. Senangnya bukan main walaupun pertemuan ini singkat ya. Terima kasih. Dah.